sesuatu hal yang tidak sampean semua pahami. Kita santai, sampean tidak usah derdek, tidak usah ragu, tidak usah opos. Anggap aja kita teman sendiri, gitu loh, teman sendiri, ya. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Terus kemudian besok itu di sela-sela pertemuan, katakan pertemuan pertama menuju pertemuan kedua, nanti kita katakan teman-teman mau mengadakan diskusi kembali, baik itu kepenulisan, diskusi baik materi-materi kepesantrenan, itu bisa nanti. Jadi, Pak, aku kepengen belajar nulis iki apa jenenge? Esai. Oke, kita adakan diskusi esai, baik itu daring maupun luring, ya. Nanti langsung masalah pematerinya kita akan fasilitasi nanti, baik dari daerah, nasional ataupun yang lain, gitu ya. Jadi selain pertemuan-pertemuan baku yang kita laksanakan, kita juga mengadakan kajian-kajian baik virtual maupun luring. Oke, kita ketahui bahwa pesantren, ya, pesantren ini berpengaruh besar terhadap perubahan negara. Maksudnya ikut terlibat dalam perubahan negara. Oleh karena itu, kenapa pesantren sekarang ini kalau kita bahas, kita kaitkan dengan sosiologi. Jadi sosiologi ini menjadi alat kita, menjadi teropong kita untuk mengetahui secara mendalam bagaimana sistem atau struktur ataupun interaksional atau interaksi-interaksi yang terjadi di dalam pesantren. Bagaimana kiai itu interaksinya dengan masyarakat, bagaimana kiai dengan santrinya, bagaimana kiai dengan negara, dengan kecamatan dan sebagainya. Maka kemudian karena apa? Karena kita ketahui bahwa pesantren itu hubungannya tidak sebatas ya wis pesantren, hubungan kiai ya kerambut pesantren itu. Cuman dalam hal itu peran pesantren itu sangatlah urgent untuk perubahan di desa atau di kecamatan atau bahkan di negara. Makanya peran pesantren di sini, terus hubungannya dengan masyarakat, dengan santri, dengan partai politik, dengan ekonomi dan sebagainya nanti akan kita teropong melalui sosiologi. Karena sosiologi sendiri itu merupakan kalau konteksnya sempurna sadis merupakan alat untuk kemudian bisa mengetahui bagaimana sistem itu, bagaimana struktur pesantren itu. Artinya kita bahas spesifiknya di pesantren, bukan sosiologi secara umum. Tapi pesantren, adakah hubungan pesantren dengan ekonomi, adakah hubungan pesantren dengan kepemerintahan, adakah hubungan pesantren dengan masyarakat, adakah hubungan pesantren dengan yang lainnya. Mungkin itu pengantar dari saya. Selebihnya atau lebih jelasnya kita akan langsung masuk kepada materi konsep dan dinamika pesantren yang dalam hal ini akan dipaparkan langsung oleh Pak Habib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Langsung saja ya. Jadi ini mohon maaf nanti mungkin gak akan terlalu lama, mungkin jam 3:30 atau jam 4 kita sudahi pertemuan atau materi yang saya sampaikan ini, karena mungkin biar tidak terlalu lama gitu ya. Ini lama juga ya, jika ini terlalu lama nanti khawatir bosan. Nah, tapi yang penting kok kita bisa memahami secara pelan-pelan, memahami apa maksudnya, bagaimana gagasannya. Oke, pertemuan ini kita akan mengkaji mengenai bagaimana konsep dan dinamika pesantren. Jadi memang sebenarnya pesantren itu baru ada beberapa kalangan ilmuwan yang
menyimpulkan bahwa awal mula pesantren itu muncul sekitar abad 15 sampai 16 Masehi, yang simbolnya adalah simbol Wali Songo. Itu dianggap sebagai pemrakarsa terhadap munculnya pesantren dengan beradaptasi atau mengakomodasi dari cara-cara atau sistem-sistem pendidikan Hindu-Buddha. Makanya kita nggak aneh misalkan kita ketemu kayak istilah-istilah yang berbau Hindu-Buddha. Misalkan sembahyang itu juga dari pengakomodasian terhadap ajaran-ajaran atau sistem Hindu-Buddha. Lalu kemudian ada istilah apa lagi? Poso, upawasa, cara bahasa Sanskerta upawasa. Kita nyebutnya poso, kalau bahasa Indonesia puasa. Nah itu juga dari ajaran Hindu-Buddha. Nah sama juga dengan pesantren. Pesantren itu juga gagasannya dari pengakomodiran terhadap sistem pendidikan Hindu-Buddha. Jadi pesantren itu kalau yang pernah kita baca, ada yang mengatakan dari bahasa Sanskerta yaitu sastri. Sastri itu juga dari bahasa Sanskerta atau ajaran Hindu-Buddha. Cantrik. Jadi santri itu dari kata cantrik itu ada. Dan saya pikir bagi kalian seperti kalian yang pernah masuk dalam mata kuliah pesantrenan mungkin sudah banyak mengenai apa itu pesantren, apa itu pondok pesantren, apa itu santri, dan seterusnya. Jadi mungkin saya akan bercerita panjang lebar tentang pesantren. Makanya di sini saya lebih banyak berfokus pada dinamika pesantren sekaligus dasar-dasar sosiologinya nanti. Karena memang misalkan dari sejarah pesantren, asal-usul pesantren, namanya, secara terminologi atau etimologi itu sudah banyak dikaji oleh kawan-kawan mungkin di mata kuliah saya. Sehingga saya nggak perlu mengulang panjang lebar seperti itu, tetapi bagaimana mendialogkan antara dua disiplin ilmu yang berbeda tentang pesantren yang lebih banyak masuk dalam kajian-kajian keislaman, yang satu sosiologi itu sebagai disiplin sendiri, dan kita akan mendialogkan dua disiplin itu. Oke, kita ke konsep. Jadi konsep pesantren itu ada yang menyebutnya ada yang mau menyebutnya itu pondok pesantren, ada yang maunya itu hanya pesantren. Kayak Kunto Wijoyo itu yang dari UGM, sejarawan dari UGM, itu menolak mengistilahkan pondok pesantren, tapi yang diterima adalah pesantren. Jadi dia tidak mau pondok pesantren, tapi pesantren. Kenapa? Karena baik pondok maupun pesantren menurutnya itu kedua-duanya mengandung makna asrama belajar bagi siswa atau santri. Nah, kalau kedua-duanya bermakna seperti itu, kenapa kok harus digandeng pondok dengan pesantren? Sehingga pondoknya dibuang, hanya perlu pesantren. Makanya ada juga kan ya, kita baca teks itu ada yang hanya menyebutnya pesantren, ada yang menyebutnya pondok pesantren. Nah, dalam konteks ini Komarudin mengikuti kedua istilah itu, pondok, pesantren, Komarudin. Nah, pondok itu berasal dari bahasa Arab yaitu funduk, yaitu yang bermakna ruang tidur, wisma, hotel atau asrama sederhana. Nah, pondok ini ketika diidentifikasi pada sekitar ilmuwan-ilmuwan yang abad-abad 18-19 itu ketika melakukan sketch itu, jadi pondok itu dikatakan asrama sederhana karena asrama itu hanya terbuat dari bambu-bambu. Jadi ranting-ranting bambu itu
atau ranting-ranting pohon itu yang biasanya dipakai untuk membuat pondok. Jadi tidak seperti apa yang kita kenal hari ini dengan bangunan yang terbuat dari semen, dari batu bata, pasir, seterusnya. Jadi pondok pada awalnya itu bermakna asrama sederhana yang terbuat dari ranting bambu. Tetapi ini kemudian pondok bergeser pada hari ini itu tidak harus terbuat dari ranting bambu, tapi bisa juga terbuat dari bahan-bahan yang lain. Tapi secara substansi bahwa di setiap pesantren itu ada pondoknya, ada asramanya. Itu yang menjadi substansinya. Yang kedua adalah pesantren. Ada beberapa kalangan ilmuwan yang mengartikan istilah pesantren itu dari kata pesantrian. Jadi santri yang kemudian memperoleh penambahan pe di awal dan an di akhir. Jadi pesantrian yang artinya bermakna tempat tinggal para santri. Itu kalau di satu ilmuannya. Ada ilmuwan lain yang menjelaskan bahwa pesantren itu terdiri dari dua suku kata, yaitu Said dan Tra, yang diambil dari bahasa Sanskerta. Said itu berarti manusia yang baik atau manusia yang budiman, manusia yang beretika, ya. Dan Tra itu bermakna suka menolong. Jadi pesantren itu dimaknai adalah tempat berkumpulnya para manusia yang baik yang suka menolong atau suka membantu. Itu pesantren. Kemudian karena pesantren tidak jauh dari penggunaan terminologi santri, maka kita perlu merujuk juga santri itu dari mana sih? Nah, santri itu dalam kajian-kajian para akademik itu ada yang mengatakan berasal dari kata sastri. Sastri yang dalam bahasa Sanskerta berarti melek huruf atau akademisi atau ilmuwan yang pandai membaca dan menulis. Intinya sastri itu adalah orang yang melek huruf atau orang yang bisa membaca dan menulis. Nah, ada juga yang menelusuri kata sastri ini dari bahasa India. Itu ternyata artinya adalah orang yang mengerti atau memahami khususnya agama. Jadi sastri itu dianggap sebagai suatu sebutan terhadap seseorang yang memang dia itu memiliki kapasitas atau kemampuan untuk membaca teks, sehingga dia bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa mengetahui atas isi-isi atau konten-konten dari kitab-kitab suci yang sedang dibaca. Nah, kalau dalam konteks karena ini berasal dari bahasa Sanskerta dan juga bahasa India, berarti istilah santri itu juga sebenarnya merupakan akomodasi dari bahasa atau dari sistem pendidikan Hindu-Buddha. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa santri berasal dari bahasa cantri. Cantri itu bukan berarti apa orang yang ayu gitu ya. Itu cantik gini. Tapi cantrik itu adalah bahasa tapi juga diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti orang yang selalu mengikuti seorang kiai atau gurunya pergi kemanapun dengan tujuan untuk belajar pada keahlian tertentu. Makanya biar itu kalau kita tahu seorang kiai itu mestilah orang santri mengikuti. Makanya jarang kiai yang melakukan ijen. Pero sedih single factor yang kiai ijenan baru mengawali. Paling jero duwe otak, gak ada keahlian aja kok ono sing pengin ngentut awakmu. Mas, yo.
Jadi memang kalau dulu seseorang mau mengikuti orang lain itu bukan berarti mau istilahnya diperbudak oleh seseorang, tetapi karena ingin belajar pada orang yang ahli, sehingga dia diikuti itu karena keahliannya. Makanya kiai itu kan macam-macam kiai itu kan punya keahlian sendiri-sendiri. Ada yang dikenal keahliannya dalam bidang tasawuf, ada keahliannya dalam bidang khususnya misalnya mujarobat, ada yang punya keahlian khusus dalam bidang fikih, ada yang ahli qiraati gitu ya, ada yang ahli hadis khususnya. Sehingga kalau seorang santri mau mengikuti seorang kiai itu berarti dia harus tahu keahlian kiainya itu apa, sehingga dia belajar untuk memahami apa yang dikuasai oleh seorang kiai gitu. Yang kemudian diistilahkan dengan orang-orang kita dengan istilahnya ngalah barokah gitu. Maka kadang-kadang kalau kita terima di pondok itu kadang aneh. Jadi nang pondok itu gak tahu ngaji tapi kok nang dapur aja. Tapi dilala ketika wis mulai, kok moro-moro iso ngaji, iso maca kitab kuning. Bagi kapan ngaji itu gak tahu ngaji kok. Moro-moro iso. Naning lho ya beritanya itu ya. Itu karena ada memang saya pernah ketemu salah seorang santri yang memang setiap harinya di pondok itu ngurusi dapur, tapi jadi ngaji kata ngaji. Ya, karena memang menjadi orang kepercayaan kiai. Tapi kemudian setelah mulai, dilala, dan kok bahasanya ya bisa baca kitab, bahkan bisa nyuwuk. Gitu. Nggak tahu dari mana bisa nyuwuk. Jadi kadang-kadang ya aneh juga sih. Jadi itu asal usul bahasa pesantren atau santri. Nah, karena seperti inilah kemudian Kunto Wijoyo memaknai bahwa ketika pesantren, karena Kunto Wijoyo mengikuti asal usul pesantren itu sebagai asrama atau tempat tinggal, maka tidak mungkin tidak sah bila pondok dan pesantren yang sama-sama bermakna asrama, yang sama-sama bermakna tempat tinggal itu kemudian digabungkan. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya pemborosan kata. Pondok digabung, masuk pondok. Asrama. Sehingga kemudian makanya Kunto Wijoyo hanya sepakat dengan istilah pesantren dan tidak sepakat dengan istilah pondok pesantren. Itu kalau ya biasalah, akademisi itu kan suka berdebat gitu ya. Bahasa tok itu atau kata tok itu sih muncul perdebatan. Nah, secara terminologi, pesantren itu adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Jadi, saya pikir definisi pesantren itu saya pikir sama sudah banyak memperoleh. Yang pertama, yang kedua, pengertian pesantren itu debatable. Kenapa? Karena terlalu banyak ilmuwan yang mendefinisikan pesantren, sehingga terkadang kita kesulitan substansinya pesantren itu apa sih gitu ya. Nah, cuman kalau saya ngikuti substansi pesantren itu ya intinya telu, ono kiai, ono pondok, ono kiai, ono masjid, ono santri. Itu minimal. Ono kiai, ono santri, ono masjid. Kenapa seperti itu? Karena memang pada awal sejarahnya para wali songo itu yang ada ya itu awalnya. Karena gerakan Islam di Indonesia atau persebaran Islam di Indonesia awalnya abad 15-16 itu adalah gelombangnya adalah gelombang tasawuf, gelombang sufisme. Sehingga yang ada hanyalah kiai, santri, dan masjid. Sehingga mereka diajak mengamalkan
perilaku tasawuf. Jadi apa itu muasarah macam-macam. Itulah itu. Fikihnya disampaikan tapi nggak terlalu dominan. Yang paling dominan adalah ilmu tasawuf dan sufistik. Nah, fikih itu baru di kemudian hari ketika para kiai, para ulama dari Indonesia itu sudah mulai banyak yang berangkat haji ke Mekah. Itu baru kajian-kajian itu sudah mulai berkembang. Tapi kalau usia 15-16 itu yang dipakai adalah gerakan-gerakan sufistik atau gerakan-gerakan tasawuf, sehingga kita kuning masih belum banyak dikenal. Ya, karena memang makanya sampai enggak kadang kan kita kenal ya bahasa Jawa itu apa itu kayak apa itu istilahnya kayak Bismillah lalu diistilahkan dengan bahasa Jawa apa saya lupa. Kemudian kayak kayak apa nas Petruk dan seterusnya itu sebenarnya itu aja tasawuf sebenarnya, tapi tidak mengarah pada dominan ke fikih. Makanya kadang Bismillah yang kemudian dijawab no gitu ya, itu kemudian menjadi mantra bagi orang Jawa. Bahkan sampai hari ini mertuaku itu sampai hari ini punya bacaan bahasa Jawa yang menjadi satu mantra. Tapi sebenarnya itu juga terjemahan dari naskah Quran atau bahasa. Ya karena memang yang penting itu adalah praktek tarekat atau praktek sufistik. Itu 15-16. Kemudian ada definisi lain menurut Imam Rajo. Pesantren itu adalah lembaga keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Jadi secara pesantren ya seperti itu. Tapi dari sekian pesantren ya, menurutku yang jauh lebih mengikat menurut saya, yang tidak hanya terlalu sempit pada aspek pendidikan agama Islam, itu adalah pengertian yang dibawa oleh Gus Dur, yaitu pesantren sebagai subkultur. Ketika pesantren sebagai subkultur itu berarti mengandaikan 3 hal, yaitu otoritas kiai secara penuh, gitu ya, otoritas kiai. Yang kedua adalah kitab kuning sebagai materi, sebagai pandangan hidup atau sesuatu yang dipelajari selama berabad-abad. Yang ketiga adalah adanya nilai yang dipegang secara teguh oleh masyarakat pesantren. Jadi ketiga, intinya 3 kiai, kitab kuning dan tata nilai. 3 aspek itu yang kemudian menjadikan pesantren sebagai subkultur. Jadi kalau subkultur itu berarti bagian dari kultur tertentu. Dan subkulturnya pesantren itu adalah kultur yang unik, yang berbeda dengan kultur-kultur yang lain. Karena memang ada kiai yang memiliki otoritas penuh, kemudian ada tadi kitab kuning yang menjadi pedoman atau pegangan, dan yang ketiga ada nilai yang menjadi pandangan hidup. Nah, sebelum ke unsur-unsur ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Lanjut ya. Nah, sekarang kita ke unsur-unsur pesantren. Nah, pesantren itu yang sebenarnya ada banyak perdebatan. Ono unsur pesantren. Misalnya yang menyebut hanya 3. Misalkan hanya kiai, santri, dan masjid. Enggak, ada 5. Tambah kitab kuning, tambah pondok, tambah masjid, ada pondoknya, asrama, terus kitab kuning. Ada lagi enggak? Bagaimana lo? Ada madrasahnya. Jadi ada 5, ada 6, ada yang mengatakan 3, banyak.
Nah, sebenarnya perubahan-perubahan unsur itu dipengaruhi oleh pergeseran dan perubahan dari pesantren dalam dinamika sejarahnya. Kalau di abad 15-16 memang hanya 3, yaitu ada seorang kiai, ada santri dan masjid. Tetapi kalau yang paling kontemporer sampai ada madrasah, ada kitab kuning, gitu. Jadi tidak hanya melulu ada 3 aspek itu. Nah, tapi di sini saya lebih yang ke 5 saja, karena nanti kalau sekolah masuk itu kita malah membuang kategori bagi pesantren salaf yang tidak memiliki sekolah formal atau madrasah. Karena memang pesantren itu kan dibagi 3. Ada yang pesantren salaf, ada yang pesantren modern, ada yang pesantren semi modern atau penggabungan antara salaf dan modern. Jadi ada 3. Nah, kalau kita hanya memasukkan madrasah, maka kita akan membuat pesantren yang tidak punya madrasah. Nah, misalkan Laitan itu kan bukan madrasah ya, nah belum ada. Nah, kalau kan kita kan meniadakan suatu pesantren yang sebenarnya punya sejarah panjang, gitu. Nah, unsur yang pertama adalah unsur kiai. Jadi kiai, nah saya kalau mendefinisikan kiai, saya lebih mengikuti pengertian ini, yaitu gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada para santri. Nah, intinya menurut saya kiai itu adalah gelar yang sebenarnya tidak diklaim sendiri oleh seorang kiai. Saya kan aku sih, aku kiai, aku gus gitu ya. Karena memang ya apa ya, fenomenanya memang banyak yang udah seperti itu. Nah, terus kalau memang dirinya sendiri yang klaim, terus yang menjamin keilmuannya itu bagus, balik dan sesuai dengan ajaran Islam itu sopo? Mas awet dewi, masuk awet dewi gak koni dewi, ya berarti tadi santri dewi kan menurut saya. Nah, artinya gelar kiai itu kalau yang memberikan adalah masyarakat, berarti yang memberikan kepercayaan masyarakat, yang memberikan jaminan bahwa orang itu ahli agama dalam masyarakat, dan yang memberikan pengakuan juga adalah masyarakat. Sehingga kiai itu ketika gelar kiai diberikan oleh masyarakat, berarti kiai itu punya legitimasi. Makanya kalau di mana misalkan tapi kita begini, gelar itu ya, tergantung dari komunitas masyarakatnya. Jadi kalau komunitas masyarakat ini menurutnya kiai, menurut seseorang ini kiai, tapi komunitas yang lain kok enggak. Contoh ya, misalkan almarhum Kiai Asap misalkan, itu kalau di Gresik diceluk kiai, tapi kalau di Bunga celuk Pak. Jadi memang yang mengakui Kiai Asap sebagai kiai itu adalah warga Gresik, tapi Bunga itu belum. Dan itu juga berlaku di beberapa tempat yang lain juga seperti itu. Jadi memang repot gitu ya. Jadi yang pertama, yang kedua, yaitu ini yang susah, memiliki atau mempunyai pesantren atau memimpin pesantren. Nah, kategori memimpin pesantren, jadi gelar yang diberikan masyarakat yang menjadi pimpinan pesantren ini biasanya lebih berlaku di Madura. Jadi di Madura itu kalau kiai yang gak punya pesantren. Jadi yang disebut kiai itu adalah yang punya pesantren. Kalau gak punya pesantren, gak celuk kiai. Itu ketatnya di Madura. Hanya di Jawa yang orang itu bisa punya gelar kiai meskipun gak di pondok. Hanya di Jawa.
Makanya tapi ya memang ya apa ya, pada awalnya memang yang disebut kiai itu rata-rata yang banyak punya pondok, tapi kemudian karena bergeser, karena seorang itu mempunyai kelebihan dan keilmuan Islam tertentu, sehingga kemudian diakui oleh masyarakat, sehingga kiai senajan dia tidak punya pesantren. Itu begitu. Nah, tiga kategori ini adalah saya sebutkan tiga kategori kiai yang berkembang di Jawa, yaitu ada tiga kiai, yaitu pertama adalah kiai pesantren, kiai pengulu, dan kiai non pesantren. Karena kita di Jawa ya, jadi kita sebut dulu ini. Jadi kiai pesantren itu adalah kiai yang memang memiliki pesantren. Kalau kiai pengulu itu kiai yang pegawainya ngalino. Ini biasa. Ini sebenarnya munculnya di zaman dulu. Jadi kalau dulu kan istilahnya jadi KUA ya. Apa ya? Istilah pegawai pemerintahan yang itu sebagai kiai, yang kiai jadi ketua pemerintah, yang di situ kemudian sebagai apa ya istilahnya itu pembimbing agama lah. Sehingga pekerjaannya ya kemudian sering mengawinkan orang. Ini disebut dengan kiai pengulu. Nah, beberapa kiai bunga, kiai dari Pondok itu juga ada yang menjadi kiai pengulu. Begitu. Termasuk kalau nggak salah bapaknya Kiai Rodof jaga. Itu juga dulu namanya kali gitu. Itu namanya kiai pengulu. Dan yang ketiga adalah kiai non pesantren. Jadi kalau kiai non pesantren itu adalah seorang kiai yang jadi seseorang yang diberi gelar kiai oleh masyarakat yang tidak memiliki pesantren. Dan ini jumlahnya banyak. Ya karena tahu sendiri lah memang. Jadi kalau merintis pondok itu kan merintis pesantren itu kan bukan perkara mudah. Saya juga melihat ada megang. Ini sebenarnya munculnya itu disik gelar kiai kemudian muncul pesantren. Ataukah pesantren dulu baru kemudian oleh gelar kiai. Dan itu saya belum tahu jawabannya. Maksudnya mayoritas itu seperti apa itu belum tahu jawabannya. Dalam kasus tertentu, misalkan di Al-Islam itu talih itu memperoleh gelar kiai terlebih dahulu, baru kemudian ada pesantren. Itu kalau saya baca sejarahnya itu kok koyoke Kiai Mun itu dapat gelar kiai dulu, baru kemudian mendirikan pesantren Al-Islam. Tapi bu ini sekitar kesimpulan sementara. Apakah seperti itu atau tidak ya? Wallah, mungkin santri ini lebih ngerti. Tapi yang saya tahu itu kan Kiai Mun sebelum kayak Islam itu kan sering buat pengajian maksudnya. Jadi ngaji kitab kuning, banyak yang datang, akhirnya senang, terus dikasih jadwal tetap, terus didorong oleh orang-orang yang ngaji gitu untuk buat pesantren. Sehingga ketika buat pesantren itu sudah ngikut gitu, bukan berangkat dari nol. Jadi misalnya lulus pondok, nggak punya pondok, nggak punya apa, kemudian mendirikan pondok, berharap masyarakat pondok anak ke pesantren. Padahal dia belum memperoleh gelar kiai dari masyarakat. Dan sekarang kan banyak orang meninggal pondok, padahal dia belum dapat gelar kiai dari masyarakat atau dalam tanda kutip belum memperoleh pengakuan dari masyarakat. Itu banyak hari ini. Jadi kaya Yai Husnan misalkan, dulu yang saya tahu sebelum Yai Husnan punya pondok itu kiai. Setelah disebut kiai baru kemudian merintis pengen gawe asrama gitu ya. Lalu kemudian ada santri cuma nggak banyak dari Tuban rata-rata. Kemudian kosong lagi, kemudian merintis lagi ada santrinya, entah kalau sekarang apa.
Cuman kalau lihat dari proses itu sepertinya gelar dulu baru kemudian muncul pondok. Berarti yang pertama adalah mungkin pengakuan masyarakat terlebih dahulu, baru pondok itu berdiri kemudian. Tapi ini konsepnya dulu banget, kayak pondok di sini baru kemudian disebut kiai. Masyarakat itu disebut kiai di pondok. Terus aku tengok di pondok. Santri ini anak itu lah kan. Iya betul. Betul mana nih bu? Betul deh betul deh. Bangkalan. Aku sih Bangkalan. Cuman bisa baca deh yang benar. Menurutku sih. Aku soalnya beberapa kali diskusi dengan teman-teman Madura begitu. Jadi nih, nang Madura itu seruan kiai hanya untuk punya pesantren. Kalau sedang dulu enggak kecil kiai. Pinternya kaya opo? Nang Madura ya, pinternya kaya opo? Ini kan dia pesantren, kira juga kiai. Sampai ini ngedul langit. Bahkan lebih baik pindah nang Jawa. Akomodatif. Abot Pak. Selera ilmu Jawa orang-orang di pondok. Nah, ini aku kan nang orang kopi kan celuk lama. Oke lanjut ya. Terus kemudian unsur yang kedua adalah santri. Nah santri ini ada dua model. Ya ada dua model. Yang pertama itu adalah santri yang punya makna orang-orang yang hidup dan belajar di pondok pesantren. Yang kedua santri itu menunjukkan seperti yang pertama itu orang yang belajar, yang kedua sebagai status pemeluk Islam yang dikenal lebih taat dalam melaksanakan berbagai ajaran Islam dalam kehidupan sosial dan kehidupannya sehari-hari. Jadi yang pertama pemaknaan santri itu emang sesuai dengan makna asli santri, yaitu mereka yang memang belajar di pondok pesantren, belajar tentang agama Islam kepada seorang kiai gitu ya. Yang kedua ini berkaitan dengan pembagian tipologi masyarakat Jawa menurut Chris ketika dia menulis atau mengkaji masyarakat Jawa di Mojokerto. Nah, di dalam kajian Chris kan ada tiga, ada santri, abangan, priai, kan? Priai itu kelompok bangsawan, abangan itu istilahnya kelompok masyarakat yang pemahaman keagamaan Islamnya belum sempurna, itu abangan. Atau yang salah bahasa, kalau istilahnya di daerah Lombok namanya Islam Wetu Telu. Islam Wetu Telu itu bukan Islam sing waktu ibadah ya telu bukan. Tapi Islam yang memang belum sempurna, sehingga digambarkan sholatnya itu hanya di 3 waktu. Kalau yang sempurna atau dalam bahasa kita bahasa Jawa namanya santri, kalau di Lombok namanya Islam Wetu Limo. Itu jadi asumsi atau simbol dari orang-orang yang Islamnya sempurna. Jadi orang mereka yang beribadah atau sholat dalam 5 waktu, yang disebut dengan Islam Wetu Limo. Jadi Islam Wetu Telu, Islam Wetu Limo. Kalau pengen tahu saya baca bukunya Butiwati. Itu dia kajiannya tentang Islam Wetu Telu vs Islam Wetu Limo. Di situ juga ada sejarah bagaimana Sunan Prapen menyebarkan Islam di Lombok melalui jalur peperangan. Islam Prapen atau perang Lombok, bawa prajurit bareng.
Jadi masuk kira tak wae kali iso melulu karo apa kan permainan wayang lakon-lakon termasuk perang juga. Dan di Lombok itu adalah Sunan Praben. Nah kayak hari ini misalnya di Gresik itu kan di kota santri. Jadi kota santri itu tidak hanya dimaknai sebagai kota yang banyak orang yang hidup dan belajar di pondok pesantren. Jadi nggak bisa dimaknai kalau di warga Gresik itu KBW kan pondok enggak. Kayak ganda keluarga. Jadi masuk pasang pondok. Dan enggak, artinya masyarakat Gresik, masyarakat kita itu adalah suatu masyarakat yang memang memiliki pemahaman, memiliki apa ya, tingkat pemahaman keagamaan Islam yang jauh lebih kuat, gitu. Karena memang dilihat dari sejarahnya, abad 15 Islam sudah ada di sini. Kalau kita nyantolnya enggak ya, Maulana Ibrahim. Kalau yang nyantolnya ke Perak, sekitar 50 ya, jadi begitu, santri itu bisa dibahasakan ke dalam dua pengertian. Kalau pengertian pertama sebagai santri sebagaimana pengertian awal, yaitu orang yang belajar di pondok pesantren, yang belajar kepada seorang kiai. Sedangkan yang pemaknaan santri yang kedua adalah sebagai seseorang yang memiliki pemahaman keagamaan yang jauh lebih mendalam. Gitu. Nah, dalam konteks santri dalam pengertian pertama itu, santri dibedakan menjadi dua, yaitu ada santri kalong dan santri mukim. Nah, mungkin nang kene iki akeh sing santri mukim. Kalau santri kalong ya koyo nang ngarep sampeyan iki. Di saya ini santri kalong. Ngaji nang pondok wis mari mulai mangan turu nang omah. Lah ape pondok piye ya? Pondok nang arep omah. Dadi omahku nang kene pondok ngarepku lho. Mosok pondok nang arep omah. Iya, kuwi kamar. Sak kamar iku sisine wis 10. Melu ngebuk-ngebuk ya. Nah, waktu itu memang juga pengen mondok sebenarnya, tapi mondok keluar, cuman ya memang nggak ada biaya mondok. Jadi ya wis nanti ikhlaskan dan sabar menjadi titel santri kalong. Jadi ngaji ya nang mondok, mondok semari ya mangan turune nang omah. Itu begitu. Nah, selain santri, unsur selanjutnya adalah masjid. Jadi kalau bahasa awalnya masjid itu kan bermakna tempat sujud. Tempat sujud. Ya karena memang diandaikan bahwa di masjid itulah seorang santri itu setidak-tidaknya atau minimal 5 kali sehari semalam itu melaksanakan ibadah sholat, atau bahkan mungkin lebih dari 5 kali. Dan sebenarnya sebagai tempat sujud, masjid juga menjadi tempat belajar. Ya, karena memang belajarnya santri itu di masjid. Bahkan sampai hari ini pun banyak yang masih belajar di masjid. Atau bahkan menjadi tempat tidur juga ada. Saya kemarin main ke mana? Kediri, ke Pondok Nirboyo. Kan siang-siang itu sampai kono jam 10. Jadi masjid itu dari tempat tidur. Jadi wakai kayak koyo pindang ora turu. Jadi jreng-jreng gitu ya. Yo ngaji ono sing apa namanya? Maca kitab gitu ya. Tapi yo masih turu yo akeh gitu. Malah banyak yang tidur. Sing maca Quran loro, sing buka kitab kuning ono siji, semuanya tidur. Itu tidur boyok kemarin pas ke depan main sama.
Jadi intinya apa ya, di pondok pesantren itu masjid menjadi sentral segala aktivitas dari para santri, mulai dari sesuatu yang bernilaikan pahala sampai sesuatu yang bernilaikan untuk kepentingan pribadi, kayak apa namanya tadi, tidur, istirahat, begitu. Jadi memang di pesantren masjid itu menjadi sentralnya segala aktivitas para santri. Apalagi kalau kita menuju pada abad 15-16, masjid itu menjadi tempat untuk kegiatan-kegiatan sofistik dari masyarakat yang ikut para wali. Begitu. Maka di abad 15-16 itu kan jarang muncul kitab-kitab kuning, karena memang tidak banyak kajian fikihnya, tapi lebih banyak pada kajian tasawuf. Kemudian setelah masjid ada pondok atau asrama. Ya, asrama berarti tempat tinggal santri dan ya, makanya di abad 15-16 untuk pondok itu nggak harus ada. Tapi yang penting ada tadi santri, ada kiai, ada masjid. Dan kalau untuk pondok ya harus hanya tempat tidur. Kalau untuk tempat tinggal atau tempat tidur ya di masjid juga bisa. Selain pondok ada juga kitab kuning. Nah, kitab kuning ini baru muncul sekitar abad 18. Yang ketika itu memang pada abad 18 itu banyak kiai yang atau banyak ulama yang sudah mulai berangkat haji, sehingga melalui ketika belajar di Saudi Arab, mereka pulang ke kuning, mereka memperoleh ilmu, banyak ilmu, masuk fikih, masuk ilmu tajwid dan lain-lain. Jadi memang pada abad 18 sudah mulai pergeseran dari ilmu tasawuf ke kajian ilmu-ilmu fikih, meskipun masih ada sebagian yang tasawuf. Jadi tasawuf titik tapi fikih akhir. Gitu ya, karena memang kebutuhan untuk mengkaji bagaimana melakukan ibadah secara utuh. Jadi kayak sholat, puasa, zakat, haji itu kemudian diperlukan untuk lebih memahami secara detail apa sih sholat yang benar, dan seterusnya. Nah, kitab kuning itu adalah sebutan untuk literatur yang digunakan sebagai rujukan umum dalam proses pendidikan di pesantren. Jadi kitab kuning itu menjadi hal yang utama yang dikaji oleh kiai dan santri di dalam aktivitas pembelajaran di pesantren. Dan akhirnya karena memang yang dikaji banyak kitab kuningnya, akhirnya kitab kuning itu menjadi melekat dan menjadi ciri khusus atau karakter elemen utama dalam sistem pendidikan pesantren. Makanya kalau kita ngomong kitab kuning itu langsung nyaut ke pesantren. Jadi seolah-olah kitab kuning itu menjadi inherent di dalam pesantren. Jadi ketika kita ngomong kitab kuning tanpa nyebut pesantren pun, itu seolah-olah pikiran kita itu merujuk langsung ke pesantren. Gitu. Beda lagi kalau kita putih, itu sama pesantren misalnya. Habis ngomong kitab kuning, guys, itu bisa langsung merujuk ke pesantren. Karena kitab kuning menjadi salah satu bagian dari tradisi dan budaya pesantren. Nah, ini yang penting. Jadi karena tadi ada 5 unsur pesantren, itulah yang kemudian membuat sosok pesantren itu menjadi selalu dinamis. Dinamis itu artinya selalu mengalami pergeseran dan perubahan setiap zaman. Karena memang peran pesantren sebagai subkultur yang memerankan tidak hanya dalam aspek pendidikan Islam, tetapi juga aspek sosial yang lain. Jadi kalau pesantren dalam kaitannya dengan keilmuan, maka peran pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan.
Kalau pesantren dalam kaitannya dengan negara atau relasinya dengan negara, maka pesantren sebagai lembaga politik atau berperan sebagai lembaga politik. Dan ini sudah kita lihat dimulai periode Wali Songo sampai hari ini pun kita masih melihat bagaimana kiprah-kiprah pesantren atau kiai dalam ranah-ranah politik. Dan itu no problem menurut saya, no problem. Karena setiap kiai itu punya sesuatu yang diperjuangkan melalui jalur-jalur politik. Gitu. Akhirnya kalau kita tanpa politik, kita juga ya bagaimana kita mau mengendalikan rumah besar kita. Soalnya begini, kalau kita pahami ya, secara filosofis dan sosiologis, sebenarnya kita dalam hidup bernegara itu kan sebenarnya kalau sebelum kemerdekaan itu kan belum ada negara. Nah, sistem itu belum ada. Yang ada apa? Kerajaan. Kerajaan itu berarti legitimasinya berdasarkan pada kekuasaan jajahan. Makanya dulu Kediri itu maksudnya di sini. Kalau dulu Gresik itu notok sampai saya tulis tadi itu. Dan itu kalau misalkan ya bunga direbut gitu ya, terus masuk kekuasaan yang lain. Jadi banyak kerajaan. Nah, kenapa sih kemudian kok harus mempertimbangkan adanya negara dan bangsa? Kalau kita belajar pada kontrak sosial ya, bahwa sebenarnya manusia itu kan didefinisikan sebagai homo homologous. Manusia itu adalah serigala bagi serigala yang lain. Jadi aku itu serigala bagi ini. Jadi ikut tangga ayam, tanggap kambing di bahan makanan saya gitu kan. Maksudnya apa berarti? Antara individu dengan individu yang lain itu diandaikan saling memangsa, berebut kekuasaan, berebut sumber daya, berebut ekonomi, berebut makanan. Coba sampai melihat sejarah mulai zaman purba sampai hari ini. Itu kan tetap saja sebenarnya perebutan kekuasaan, perebutan ekonomi, perebutan sumber daya, perebutan uang, perebutan. Bahkan sampai hal yang sepele pun, anak saya meskipun kembar itu pun perebutan kekuasaan terhadap HP. Kosong-kosongan kan atas HP. Jadi gak didom di edan aja ya, untuk barang pun enggak. Rebut-rebutan di nangis semuanya di sana, rebut mana? Loh, sejak kecil saja itu ada kebiasaan berebut. Apa manusia gede? Nah, maka dari itulah karena manusia adalah serigala atau binatang buas seperti binatang buas yang lain, maka kemudian mereka perlu bersekutu dengan yang lain agar aman dari binatang buas itu. Sehingga muncullah yang kemudian kelompok sosial disebut dengan yang kecil disebut dengan keluarga. Jadi kelompok terkecil itu adalah keluarga. Sehingga ada wong wedok atau wong lanang itu dalam satu keluarga dalam rangka untuk saling mengamankan agar dia aman dari binatang buas yang lain. Gitu. Jadi adanya kelompok itu diandaikan adanya kontrak sosial dengan menjamin adanya hak adanya jaminan perlindungan hak antara kita perempuan atau individu satu individu dengan yang lain untuk aman agar aman dari serangan-serangan dari individu yang lain atau binatang buas yang lain. Sehingga kemudian muncullah keluarga. Nah, meskipun usaha keluarga itu ya saya ono perebutan dengan keluarga-keluarga yang lain. Iya kan? Saya dengan tetangga, oh kita anakku, kita anakku misalnya batas rumah tadi sepele. Kok nih bosan kok cuma mulai lulus kabeh itu wilayah perebutan. Jadi sebenarnya akhirnya kita antar keluarga
keluarga satu dengan keluarga yang lain, akhirnya menjadi kumpulan keluarga binatang buas. Kan begitu. Ya sebenarnya mereka saling sebenarnya dari awalnya adalah untuk melindungi diri. Cuman akhirnya ya karena perebutan ya tetap konflik lagi. Akhirnya muncullah RT, kan begitu. RT itu dibentuk sebagai suatu kesepakatan bersama dengan jaminan hak agar mereka teramankan dari serangan binatang buas yang terkelompok dalam RT yang lain, kan begitu. Sehingga dari RT kemudian muncullah RW, kan begitu. RW muncullah dusun, dusun muncullah desa, desa muncullah kecamatan, kecamatan agar aman dari serangan kecamatan yang lain muncullah kabupaten, agar kabupaten aman dari serangan kabupaten yang lain muncullah provinsi yang mengatur, provinsi agar aman dari serangan provinsi yang lain muncullah negara. Jadi secara filosofis atau sosiologis munculnya negara itu adalah suatu konsensus kontrak sosial antar masyarakat yang dari individu sampai pada kumpulan masyarakat yang lebih banyak menjadi satu negara. Jadi sejarah orang negara menunjukkan dan di abad 18 itu turun negara, menurut persoalannya. Kita dulu nggak ada negara. Negara itu baru muncul sekitar abad 18-19. Ya, dunia pertama lah ini. Nah, mungkin saya bisa cerita kalau dulu ketika dinasti Turki Utsmani kan sebuah dinasti atau kerajaan. Nah, negara kalau nggak salah negara Yunani itu baru berdiri ketika dia memproklamasikan dirinya dengan memisahkan diri dari kekuasaan dari kerajaan Turki Utsmani menjadi suatu negara. Maka kalau sama ketika membaca sejarah negara Turki, musuhnya lah Yunani. Ketika di Perang Dunia Pertama, musuhnya Yunani. Saya ingat nanti itu film ini. Zirat apa ya, saya lupa ini. Sherazad ya. Nah, Sherazad itu tentang perang ini. Siji itu perang Kemal Pasha, kelompok Kemal Pasha. Siji kelompok sisa-sisa Turki Utsmani. Yang ketiga dari Yunani. Jadi pokoknya belum ini. Tapi menurut saya asik. Jadi apa ya? Apa yang kita baca itu tergambarkan dalam satu film. Itu seneng. Timbangannya mau contoh itu kan berimajinasi sampai ngiler-ngiler gitu. Tapi kalau nonton film kan, oh begini tuh gambaran era Turki ketika menggambarkan situasi perebutan kekuasaan antara Kemal Pasha, kemudian sisa-sisa kekuasaan Turki Utsmani dan Yunani dalam Perang Dunia Pertama. Jadi saya akhirnya asik, seneng. Jadi Janet dalu-dalu pengen ngetik nulis gitu ya. Akhirnya ngurung, tinggal nonton film dulu. Itu asiknya. Makanya negara itu akhirnya menjadi penting karena untuk menjamin hak masing-masing individu itu tidak didiskriminasi oleh individu yang lain atau bahkan lembaga. Makanya peran kiai itu dalam konteks negara, dalam konteks politik itu penting karena rangka untuk itu menjamin hak warga negara agar bisa hidup secara bebas, bisa hidup dengan sejahtera, makmur, damai, dan seterusnya. Gitu. Makanya kita jangan terlalu ansih dengan berkiai kiai terlibat dalam politik. Tapi di sisi lain kiai terlibat dalam politik itu perlu. Pokoknya jangan sampai keluar batasnya. Nah, kalau kaitannya pesantren dengan masyarakat, maka peran pesantren itu pesantren bisa berperan sebagai lembaga sosial. Kalau pesantren dalam kaitannya dengan Islam, maka peran pesantren itu menjadi lembaga dakwah dan keagamaan
Kalau pesantren kaitannya dengan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, maka peran pesantren adalah sebagai lembaga ekonomi. Nah, dan lain-lain. Jadi ada banyak peran yang diperankan. Jadi pesantren itu kalau mau menggunakan teorinya Kaufman ya, teori apa istilahnya? Intinya teori peran. Jadi kiai itu ketika tampil di dalam sebuah teater gitu ya, kiai atau pesantren itu menampilkan banyak wajah, banyak topeng. Ya, pesantren sebagai lembaga politik, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga keagamaan, dan seterusnya. Jadi banyak tampilan. Nah, tetapi meskipun pesantren itu banyak tampilan, biasanya ada satu tampilan yang lebih dominan. Jadi ada yang penampilan sebagai lembaga peran ekonomi yang lebih kuat, ada yang sebagai lembaga keagamaan yang lebih kuat, atau sebagai lembaga pendidikan yang lebih kuat, dan lain sebagainya. Tetapi tidak meninggalkan peran yang lain. Meskipun di salah satu peran itu menjadi penting. Nah, karena banyak peran itulah kemudian pesantren dalam sejarahnya itu sangat dinamis, selalu bergeser dan berubah. Makanya nggak aneh dinamika pesantren itu sangat dinamis dan sangat besar. Di iso bolak-balik tergantung dari situasi dan kondisi. Nah, karena dinamikanya yang begitu kuat, ini kemudian perlu kita kaji secara sosiologis. Kenapa berubah? Kenapa bergerak ke situ? Kenapa kiai kok lebih memperkuat pada peran politiknya? Jadi kalau misalkan ya over misalkan, itu ketika saya diskusi dengan banyak akademisi ternyata lebih dikenal sebagai kiai politik daripada kiai tasawuf atau kiai yang lain. Jadi proses itu apa kiai apa? Apa sih? Mujarabah. Jadi proses ini mujarabah. Kiai subuh jadi proses. Awan kalau diskusi karo awakmu pakai kulaan saya. Jadi begitu artinya pesantren itu selalu dinamis. Nah, karena kedinamisannya itu kemudian perlu didekati secara sosiologis. Misalkan ya, karena misalnya politik, bagaimana sih interaksi Timur dengan partai politik? Bagaimana interaksi Timur dengan presiden? Bagaimana Timur dengan kepala daerah? Nah, sebenarnya kan diandaikan bahwa suatu tindakan dari individu atau masyarakat atau lembaga, kalau kita melakukan pendekatan sosial misalnya, itu diandaikan adanya dialektika antara stimulus dan respon. Kalau Kiai Gofur misalnya dia melakukan interaksi dengan kepala daerah, berarti ada stimulus yang mendahului interaksi itu, karena interaksi itu sebagai respon atas kehadiran stimulan. Nah, kalau kita dari jauh yang mau memahami secara lebih mendalam, biasanya kita itu lebih suka kalau gitu kan sudi senengnya nih. Makanya kemudian kita perlu mengkaji secara lebih mendalam stimulus apakah yang ditangkap oleh seorang kiai sehingga dia mau misalkan transaksi dengan kepala daerah atau partai politik tertentu, atau hari ini dikenal dengan dekat dengan partai Gerindra. Ada stimulan apa, ada stimulus apa yang ditangkap oleh Gofur sehingga dia mau merespon dekat dengan partai Gerindra. Nah, karena kita jalan terlalu jauh ya, sehingga kalau mau tahu, yo sampean kajian sosiologis, yo wawancara, ono yo observasi, sehingga kita bisa tahu lebih mendalam
apa sebenarnya yang dikejar oleh Yahoo? Respon apakah? Karena yang diandai kan stimulan, respon gitu. Jadi maksudnya ini stimulan, respon ini akan menjadi stimulan bagi misalkan Gerindra gitu ya. Jadi Gerindra sebagai stimulan, Yahoo dan merespon. Yang responnya Yahoo ini menjadi stimulan bagi partai Gerindra. Nah, respon Gerindra ini menjadi stimulan bagi Yahoo untuk memberikan respon dan selalu begitu siklusnya. Kalau kita mau memakai teori perilaku sosial ala sekitar ala PWF sekitar. Jadi perilaku sosial itu begitu kita setelah. Tapi tidak hanya itu juga pendekatannya juga banyak. Dan itu akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kenapa sih sosiologi kok dijadikan sebagai pendekatan kajian pesantren? Karena adanya pertimbangan bahwa peran pesantren sebagai subkultur dalam peranata sosial masyarakat dan sekaligus kelembagaan pendidikan formal dan non-formal dan atau peranan sosial tokoh pesantren dalam masyarakat, maka pesantren perlu didekati dengan pendekatan sosiologis. Intinya adalah bahwa karena saking banyaknya peran yang dimainkan oleh pesantren, maka kemudian pesantren itu perlu didekati secara sosiologis agar kita bisa memahami apa sih sebenarnya yang diperjuangkan oleh pesantren. Karena apalagi kalau dalam konteks politik itu sekalian terlalu banyak orang yang lebih dahulu berasumsi negatif, cepat terus berasumsi negatif dengan tanpa tahu misalkan ngomong dia udah tahu urusan kemotan misalnya, jangan ini kamu nggak boleh dalam politik itu pun saja tahu boy malah disini asumsi kayak gue loh politik jangan pada didon padahal tidak tahu apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh seorang kiai dengan pesantrennya gitu. Contoh misalnya hari ini kayak bumi naik misalnya. Loh kita kan nggak bisa menjustifikasi bahwa pada didol, sudah. Tapi kita harus tahu apa sih sebenarnya yang diperjuangkan oleh pondok pesantren Komarudin dengan mendorong Bumin itu sebagai wakil bupati. Nah kalau ingin tahu ya kita harus kajian ke dalam. Akhirnya ya takon Bumi Dewi, takon Komarudin, apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Bumi? Bagaimana? Tadi ini loh ya. Sebenarnya gagasan ini kan gagasan. Gagasan itu tidak pernah hadir dalam ruang kosong. Jadi kalau kejadian orang gagasan mungkin. Jadi gagasan itu selalu muncul dengan konteks yang tidak berbeda. Konteks historis dan konteks sosiologis yang berbeda. Jadi maksudnya ada satu peristiwa, keadaan tertentu yang mendorong kemudian gagasan itu muncul. Yang kedua, gagasan itu selalu bertujuan. Itu dalam filsafat pengetahuan seperti itu. Yang pertama adalah tidak ada gagasan yang lahir dalam ruang kosong. Yang kedua adalah gagasan itu selalu lahir dengan tujuan tertentu. Jadi gagasan itu punya tujuan. Jadi keterlibatan pesantren misalkan dalam ruang ekonomi, dalam ruang politik atau dalam ruang apapun, itu kan menjadi suatu perilaku pesantren yang sebenarnya diawali oleh gagasan sehingga mendorong untuk terlibat. Nah gagasan itu yang perlu kita korek, perlu kita belajari, perlu kita kupas sehingga tahu konteks apa sih yang melatar belakangi sehingga gagasan untuk terlibat dalam politik, terlibat dalam ekonomi, terlibat dalam pendidikan itu harus dilakukan. Nah, kalau sudah terlibat, apa sebenarnya tujuan dari kita?
tujuan apa yang ingin dicapai, hasil apa yang ingin dicapai, itu harus digali. Makanya saya sendiri sebenarnya lebih suka berkomentar ketika saya sudah punya data dan informasi. Tapi kalau saya nggak punya data dan informasi, biasanya saya lebih suka diam daripada ngomong-ngomong yang tidak jelas gitu ya. Gitu. Kemudian kalau sosiologi sebagai pendekatan kajian pesantren itu berarti maksudnya apa? Berarti menjadikan masyarakat pesantren sebagai objek atau sasaran kajian. Maksudnya adalah kajian sosiologis. Maksudnya begini. Jadi masyarakat pesantren. Jadi baik pesantren itu sendiri, santri, kiai, masjid, kitab kuning, pondok asrama, dan masyarakat yang berada di lingkungannya itu sebagai sasaran kajian pesantren, sasaran kajian sosiologi. Jadi intinya begini, pesantren ketika didekati dengan sosiologis itu artinya menjadikan masyarakat pesantren mulai dari unsur-unsurnya tadi dan masyarakat yang berada di sekitar pesantren itu sebagai sasaran kajian sosiologi. Kenapa? Ketika kiai melakukan pemberdayaan masyarakat atau mendampingi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan mereka, atau misalkan sepele persoalan waris misalkan, loh itu bagaimana sih misalkan interaksi seorang kiai dengan masyarakat yang butuh memecahi masalah tentang waris? Karena waris itu mencoba beli, loh apa isun, apa misalnya isun kan apa yang coba malah oleh sisa, oleh sebab lawari apa? Nah iya nih sisa yakin, sisa ini tidak. Gak terima kan maunya foto. Itu. Akhirnya protes. Akhirnya keluarga konflik. Nah ketika konflik ini bagaimana? Kemudian ternyata si kiai juga terlibat untuk mendamaikan konflik itu. Ternyata misalkan berhasil gitu ya. Nah ini kan akhirnya kan kita kalau mau kajian itu berarti bagaimana sih? Sumbangsih seorang kiai untuk mendamaikan konflik di dalam masyarakat. Bagaimana interaksi mereka dengan kubu yang satu, interaksi dengan kubu yang satu, bagaimana menyamakan persepsi antara keduanya, media apa yang digunakan oleh seorang kiai, apa saja cara yang dilakukan oleh keduanya. Sekali lagi iku yo bisa cara pikir itu sudah bisa memprovokasi seorang pemuda, meyakinkan mereka, mendorong mereka, begitu loh. Nah itu kan begitu. Ketika itu sebagai agen. Nah bagaimana peran kiai sebagai seorang agen? Bagaimana interaksinya dengan misalnya dengan pemuda, terus interaksi atau komunikasinya dengan kiai-kiai yang lain?
bagaimana dia mewacanakan gagasan kedoliman pabrik kepada kiai yang lain gitu kan, sehingga mereka mau bergerak sampai misalnya belum di penjara kan. Berarti kan wacana yang disampaikan oleh seorang kiai itu kan mampu diserap baik secara mental maupun emosi oleh seorang remaja. Sampai 5 bondem seorang pemuda di penjara. Gendeng ya. Contoh lagi misalkan Kiai Syekh Jamal Jumari itu kan dia yang menemukan sumber air di daerah suci, sehingga kemudian dioli dengan Rebo Kasal itu, dan juga apa ya istilahnya itu haul desa. Ya karena haul desa maksudnya ini suci itu munculnya, penamaan nama suci Pleret Desa itu bersamaan dengan lahirnya mata air. Maka sudah kesucian. Awal dulu mata air itu sebetulnya kesucian itu tempat bersuci. Letaknya ada di Telogo, belakangnya masjid. Nah, saya dulu soalnya riset di sana berarti rotok iling. Jadi awalnya kan nangkono kan sering kekeringan gitu kan. Dan Kiai kemudian mewacanakan gagasan tentang apa namanya, nangkono bukan asalnya pakai masyarakat ngomben-ngomben gitu. Bagaimana mewacanakan ngomben-ngomben, terus bagaimana Kiai mewacanakan tentang pentingnya air untuk masyarakat, sehingga kemudian masyarakat mau diajak bersama-sama untuk tirakat dalam rangka untuk mencari pencerahan oleh sumber mata air gitu ya. Loh itu bagaimana, itu kan maksudnya kan melibatkan masyarakat gitu, tidak hanya melibatkan seorang individu, sehingga kemudian kalau dikaji ada proses pewacanaan atau proses eksternalisasi. Maksudnya seorang kiai mengeksternalisasikan gagasannya kepada masyarakat. Ketika masyarakat mengikuti gagasannya itu, kemudian muncullah lembaga atau institusi yang bisa dikenal oleh masyarakat, kita disebut dengan proses objektifikasi. Nah, kalau misalkan nanti apa namanya samuran statis wis duwe kantor, wis duwe badan hukum, wis ana aktivitas yang produktif, itu namanya wis berarti wis terobjektifikasi. Maksudnya objeknya itu sudah atau sesuatunya itu sudah bisa dirasakan kehadirannya baik secara indrawi maupun secara intelektual. Begitu loh. Nah, kaya aku Komarudin ini wis terobjektifikasi. Nah, kalau eksternalisasi ya diskusi gagasan, aku kita perlu ilmu Komarudin untuk ini. Nah, kalau belum aku aja belum terobjektifikasi. Kalau soal ini baru namanya terobjektifikasi karena barangnya sudah bisa dikenali. Tapi kalau ini sebenarnya eksternalisasi belum sampai tahap kedua, tahap objektifikasi. Lah, barang itu sudah terobjektifikasi, itu baru kemudian tahap selanjutnya adalah internalisasi. Orang-orang semuanya pada menyesuaikan diri atas keberadaan objek, keberadaan benda ini. Makanya kalau contohnya alumni itu, karena kan bisa gitu, mereka misalnya neknik buku aku Komarudin Sulata macam. Itu proses internalisasi yang dilakukan melalui proses sosialisasi dari objek, dari lembaga kepada pengikutnya, dan si pengikutnya beradaptasi terhadap apa yang diinternalisasikan. Nah, itu disebut dengan proses internalisasi. Itu kalau misalkan dilihat dari perspektifnya bergerak, akhirnya bisa digambarkan bagaimana proses berdirinya suatu lembaga atau institusi tertentu. Nah, waktu itu saya meneliti tentang Rebo Kasal. Bagaimana Rebo Kasal itu berdiri dan terinternalisasi kepada masyarakat. Maksudnya ini loh, seolah-olah kalau meninggalkan Rebo Kasal itu keputusan gitu. Jadi seolah-olah ada hukuman bagi individu
sekitar yang kalau misalkan nggak ikut perayaan itu seolah-olah merasa berdosa, meskipun tidak ada yang menghukum gitu loh, tapi secara sendirinya dia sudah merasa berdosa. Nah itu makanya sosiologi itu menarik karena dia bisa menceritakan bagaimana proses revokasan itu ada dan bisa dan keberadaannya bisa dirasakan sampai ini. Itu begitu. Dan bahkan sampai aturnya pun itu kalau nggak revokasan itu ya apa? Kau Iqbal misalnya, wayafol, kemudian gagalnya nonton kau apa? Wayafol kayak, wayafol masalah saat gitu ya. Esu nang, misalnya gak dolenan benar, itu seperti apa? Kau sulatap gitu. Kau alumni misalnya ya, alumni mondok pertama pada mungkin, kau wayafol gak dolenan mondok, kau apa? Padahal itu ya harus menghukum, kursi denda juga ada, tapi batin dia sendiri dia merasa. Makanya secara sosiologis padahal proses gagasannya itu kan di masa lalu abad berapa itu, tetapi ceknya masih bisa dirasakan sampai hari ini dan itu bisa diceritakan secara sosiologis. Kalau kita nggak menggunakan pendekatan itu kita nggak bisa menceritakan prosesnya apa sih, aktornya siapa gitu ya, terus yang meramut objektifikasi motor sopo nah untuk mengetahui itu kita akan mengkaji pada pertemuan selanjutnya lebih ke dalam pada kajian-kajian sosiologisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau diskusi nanti aja karena waktunya kan terbatas.